Suara saya sampai nggak? Masuk nggak? Ya. Cek, cek. 1, 2, 3. Coba ngobrol dari situ, Mbak. Jangan coba aktifkan mikrofon. Cek. Cek, tes 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jelas? Sampai ya. Oke, alhamdulillah. Bismillah. Oke. Aku nggak dipin ini. Coba tes apa? Oh ya. Itu ya. Apa namanya? Oh, Wik kelihatan toh. Sudah dijalan sama. Itu nggak ada yang Ini baru nanti kan dosen yang nonton. cuma dosen satu doang. Dosen. Dirimu belum masuk ya? Dirimu belum masuk. Kok cuma satu kok sih? Kok satu dok pesertanya? Ini satu. Oh. Enggak, itu nano sinyalnya itu berarti. Kok pesertanya cuma aku kok Enggak ini? Ya. Nanti kalau ada apa-apa tolong di masih. Koneksi ini gimana koneksinya? Hah? Enggak, koneksi ini gimana? Ini aku soalnya pakai tethering. Maksudnya pakai bot itu. Oh, bot. Ya. Apa? Respon siswa ya bisa itu pakai itu. Coba Mas Adi ngomong. Mas Adi ngomong. Halo. Bisa masuk. Iya. Saya kembalikan ya. Sudah ada desainnya belum? Belum ada. Katanya nanti 8.30 ada atau tidak ada, langsung kita start. Apa stop recording dulu ya Pak ya? Di stop dulu aja. Nanti mulainya pas 8.30 aja. Ya. Baik. Karena sudah pukul 8.30, mari kita mulai untuk layanan pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar berjalan dengan baik, mari kita berdoa dulu agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses. Monggo Pak Ketua, Bu Ketua, monggo disiapkan Mbak Andin. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Raina. Ada surat izinnya? Oh ya. Ada lagi yang nggak masuk? Satu aja ya. Alhamdulillah ya. Ini karena memang cuacanya memang ini sedang tidak mendukung. Dan tentunya ini kan memang sedang hujan ya dari pagi tadi, apalagi sekarang. Kemarin ada yang viral di TikTok itu ada mahasiswa yang ikut hanyut gara-gara masalah sepele ya, ikut hanyut kena banjir kemudian terseret sampai 80 km. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi mohon nanti kalian hati-hati untuk saat musim hujan ini, jaga diri baik-baik. Nah, kemudian untuk memulai hari ini, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, anak-anak tahu apa itu analisis SWOT? Tidak? Oke. Ya, analisis SWOT ini nanti adalah analisis untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui atau mengidentifikasi karir yang mungkin sesuai dengan diri kalian. Nah, di sini kita akan tujuan dari layanan ini nanti kita akan memahami ya. Paling tidak karena ini kan kelas 11 ya. Paling tidak kalian memahami apa kelebihan dan kekurangan diri kalian. Nah, utamanya itu dulu ya. Kemudian apa sih manfaat dari analisis SWOT ini? Iya, dapat merencanakan karir dengan tepat. Benar, Mbak Aulia. Nah, memang tujuan dari analisis SWOT ini tujuannya agar kalian itu bisa untuk mendapatkan karir yang sesuai. Karena mohon maaf, di sini kita baca dulu ya di slide yang selanjutnya. 63% orang Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi dia itu mampunya di mana, tetapi kerjanya tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, ditambah lagi, baru saja terjadi kemarin, Loker Jambi 14 Oktober 2022 untuk lulusan SMA. Ini adalah sebuah hal yang miskonsepsi ya, di mana harusnya anak SMA itu harusnya kuliah. Nah, karena tidak melakukan perencanaan karir dengan baik, jadinya muncul anak-anak SMA yang kuliah, yang kerja. Kemudian untuk anak-anak SMA yang mau kuliah, ini berita juga dari Kompas. Bahwasannya anak-anak itu belum paham kemampuan dirinya. Nah, kemudian SNPMB itu kalian tahu nggak? Nah, itu adalah jalur masuk baru yang sekarang digalakkan oleh pemerintah, yang sedang dijalankan oleh pemerintah, menggantikan SNMPTN dan SBMPTN.
Nah, kalau kalian di sini udah tahu belum kabar itu? Belum. Berarti kita di sini bisa dibilang bahwasanya perencanaan karir kita itu masih perlu diperbaiki. Ya, betul. Oke. Nah, untuk memperbaiki perencanaan karir, salah satu upayanya bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Tapi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah analisis SWOT itu ditemukan oleh Albert Hamre, ya, yaitu tahun 1960-an. Ya. Jadi maaf, Om Albert Hamre ini mencetuskan analisis SWOT, ya. Itu untuk apa? Untuk mengevaluasi posisi strategis. Posisi strategis maksudnya bagaimana? Bagaimana? Ada yang tahu? Nah, jadi posisi strategis itu maksudnya adalah misalkan ya, ini langsung saja ke prakteknya. Kalian kerja. Kemampuan kalian ada di bagian sosial, berhubungan dengan orang lain. Ya mungkin bisa masuk kepada SPV ataupun HRD. Nah, Human Resources Development. Itu. Kemudian ketika ini sudah, itu tujuannya itu untuk menemukan sejak dini kemampuan arahan kalian itu kemana. Kalau sudah tahu arahannya kemana, tinggal dikembangkan, dimaksimalkan kelebihanmu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang analisis SWOT, tetapi karena waktu kita memang terbatas sekali, Bapak akan menjelaskan kemudian sambil kalian mengerjakan LKPD, okay? Karena waktu kita hanya 45 menit, ya. Jadi saya sebarkan untuk analisis SWOT-nya. Ya, tolong nanti dibantu, ya. Nah. Sudah. Ya. Sambil ada yang lebih? Siapa yang belum? Ini ya. Makasih. Oke. Sambil dibagikan, Bapak akan menjelaskan, oke. Analisis SWOT itu terdiri bukan dibaca SWOT satu kata ya, tetapi SWOT itu terdiri dari kata S, W, O, dan T. Yaitu, masuk yang pertama yaitu strength. Nah, strength yaitu atau bahasa Indonesianya kelebihan. Oke. Kelebihan apa yang dimaksud di sini? Ada yang bisa jawab? Kelebihan diri, bakat, sesuatu yang skill, oke. Kemampuan. Nah, jadi sudah benar sekali untuk yang disebutkan tadi bahwasannya untuk kelebihan ini adalah hal-hal yang positif yang ada pada diri kalian. Hal-hal positif yang ada pada diri kalian. Apa saja? Yaitu bakat yang kalian miliki. Ya. Yang kedua adalah apa yang membuatmu berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, skill yang kalian kuasai. Skill itu apa? Keterampilan atau kemampuan yang kalian punya. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat orang lain tentang diri kalian. Sekarang, Bapak berikan waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan. Silahkan coba untuk ditulis sebisanya. Ya. 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 Oke.
Oh, masih. Sepertinya kemarin. Ini ya. Ya, sambil dikerjakan, cobalah kita untuk mengecek ya, sambil mengingat-ingat apa bakat yang kita miliki, apa yang membuat kita berbeda dari orang lain. Misalkan, oh, saya mempunyai kemampuan dalam ini, melakukan dribble di basket. Nah, siapa tahu kalian punya kelebihan kalian, tuliskan saja. Saya punya kelebihan di bidang memasak. Nah, tuliskan saja. Teman-temanmu ada yang bisa menjahit nggak di sini? Nah, tuliskan. Ya, waktunya tinggal 15 detik. Silahkan diselesaikan. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita pindah kepada bagian selanjutnya. Tadi S, sekarang W. W itu apa sih? Weakness. Weakness itu apa artinya? Kelemahan, betul. Kelemahan yang ada pada diri kalian. Yang isinya itu misalkan ya, apa yang jadi kebiasaan burukmu. Nah, misalkan saya itu, mohon maaf, suka mengupil, itu kebiasaan buruk ya. Atau mungkin, apa kebiasaan burukmu? Suka terlambat, bangun terlambat. Wah, apa yang menjadi kebiasaan buruk yang kalian lakukan? Suka begadang misalkan. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Kalian coba untuk ini. Atau mungkin yang membuat atau yang sering kalian alami ya. Kelemahan-kelemahan atau kebiasaan buruk yang sering kalian alami. Kemudian kami itu kadang suka merasa down ya. Down karena apa? Nah, down karena misalkan nilainya buruk atau mendapatkan prestasi yang kurang. Tapi saya yakin di sini itu kebanyakan down-nya karena ya tidak perlu dijelaskan ya. Oke. Kemudian apa hal yang kamu takuti? Kelemahanmu yang kamu takuti. Saya pernah menemui ada anak yang dia takut pelajaran TIK. Lah, kenapa, Pak? Lah, kenapa? Karena sukanya olahraga. Seneng poli, akhirnya apa? TIK-ane. Itu juga kelemahan yang harusnya ditulis dalam LKPD kalian. Kemudian, bagaimana pandangan orang tentang kelemahanmu? Nah, siapa itu? Mutia itu orangnya pendiam. Nah, misalkan diam-diam, diam. Mutia itu meneng-meneng diam. Tapi apa benar diam sih? Nah, gitu loh. Tulis kelemahan itu. Walaupun sebenarnya orang itu melihat kita itu seperti itu, ya kita tulis saja dulu. Nah, walaupun tidak sesuai dengan pandangan orang lain ke kita itu bagaimana dulu. Yang khususnya yang jelek-jelek ya, soalnya kelemahan soalnya. Oke. Dalam waktu kurang lebih 2 menit ya, karena ini tadi sudah sambil mengerjakan 2 menit saja. Silakan dikerjakan. Saya yakin sudah pada dikerjakan tadi, ya. Sambil saya jelaskan tadi sudah banyak yang mengerjakan sepertinya. Nah, apa saja? Tidak akan saya batasi. Tuliskan bebas. Lebih banyak itu akan lebih
luar biasa. Ya. Pokoknya semakin banyak kalian menuliskan analisis ini, berarti semakin detail kalian itu mengoreksi diri kalian. Kalau kalian menulisnya cuma sedikit, berarti apa? Berarti kalian belum terlalu paham akan diri kalian sendiri. Cobalah kita mengetahui siapa sih diri kita. Contoh misalkan, Bapak itu pas kuliah orangnya malu-malu. Tapi setelah belajar dari kehidupan, belajar setelah kerja, ketemu dengan rekan-rekan guru yang dulu malu-malu, sekarang menjadi malu-maluin. Enggak. Jadi percaya diri gitu loh. Jadi kita itu harus tahu kelemahan diri kita ada di mana. Nah, untuk apa? Nanti pembelajarannya nanti, untuk kegiatannya nanti. Untuk yang pertama tulis itu dulu. Udah selesai ya? 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, lanjut. O. Kata ketiga, O. Huruf ketiga, O. Yaitu opportunities. Yaitu, atau bisa dikatakan peluang, kesempatan. Nah, di O ini, peluang itu adalah hal-hal di luar diri kalian yang membantu kalian. Membantu apa? Membantu kalian dalam mengembangkan kemampuan atau kelebihan yang kalian miliki. Contoh misalkan, saya suka masak. Samping rumah saya, tukang catering. Nah, saya memberanikan diri untuk ikut di catering. Saya suka dandan. Saya bisa memakai eyeliner dengan benar. Saya bisa menggunakan lip gloss. Atau mungkin saya memang hobi saya adalah dandan. Misalnya ini cewek-cewek ya. Coba arahkan diri kalian tidak hanya mendandani diri. Di samping rumah saya misalkan, atau hal-hal yang ada di sekitar saya, Pak D saya, Bu D saya, Om saya, Mbah saya. Mbah nggak mungkin ya kita ini, mbahmu kita, mungkin saja. Itu punya rias temanten. Nah, ikut di sana. Melu rias. Jadi tidak hanya menghias diri, tetapi juga mengarahkan kepada peluang yang ada dari kelebihan kalian. Nah, lanjut. Peluang memperbaiki kelemahanmu. Kelemahanmu tadi di mana? Percaya diri. Nah, ada enggak hal-hal di luar sekitarmu yang mungkin membuatmu semakin percaya diri? Mungkin ikut kegiatan organisasi, pinter. Organisasi. Dengan apa? Dengan kita ikut organisasi, maka kita akan melatih kemampuan public speaking. Public speaking itu apa? Berbicara di depan kelas, pinter. Sip. Kemudian, cara mengembangkan skill kamu. Misalkan kamu punya public speaking, ya, punya kemampuan pede lah bicara depan orang. Berarti apa? Kira-kira ke depan itu kalau pekerjaan yang sesuai itu apa sekiranya? MC. Jadi apa? MC itu banyak macamnya. Ada MC di pernikahan, MC di sepak bola, itu apa? Nah, seperti Om siapa itu? Menembak siapa ya? Kemarin itu ya? Saya lupa namanya. Tahu nggak siapa itu MC-nya itu? Bang siapa itu? Nah, yang pas bola itu. Wah, saya itu juga nggak terlalu kenal sama masnya karena saya juga tidak satu rumah dengan dia. Satu desa. Kemudian yang ketiga, kamu pernah bermanfaat nggak?
Misalkan tadi kamu pernah MC ya, saya pernah jadi MC. MC apa? MC pengajian. Itu bagus. Dari MC pengajian dikembangkan menjadi MC atau mempelajari teknik-teknik lain sehingga pas besok kamu kerja di mana gitu karena kamu punya skill ini itu akan meningkatkan apa? Value. Value itu apa? Kelebihan diri kamu. Nah, yang kamu nanti akan selalu dicari oleh orang lain. Tanpa harus mencari perhatian, kamu mendapat perhatian. Senang kan? Itulah peluang. Lanjut. Sambil ngerjakan ya kalau gitu ya. Nah, ini udah bagus, sip. Terima kasih kalian sudah mengerjakan. Kemudian pekerjaan yang sesuai dengan skill kamu. Kalau kamu itu punya skill masak, misalkan yang tadi masak, otomatis kalau kamu anak SMA, arahannya adalah kuliah. Kalau kuliah di mana? Di teknik? Kuliah di kedokteran? Tidak. Di mana, Mas? Tata boga. Sip. Kalau kuliah, kalau kamu itu punya kemampuan masak, peluang yang nanti bisa adalah tata boga. Nah, itulah. Jadi karena sudah pada mengerjakan, saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Nah, sudah aktif ya ini ya, tanpa diminta sudah mengerjakan. Saya semangat banget, lumayan banyak. Tulis sebanyak-banyaknya, oke? Ingat, semakin banyak kalian menulisnya, maka semakin detail kalian menganalisis diri kalian. Oh, tulisannya bagus sekali. Memang kalau tulisan anak perempuan itu sangat berbeda dengan tulisan saya. Karena saya anak laki-laki ya. Ya. Jadi kalau sekali nulis itu rapi-rapi gitu. Oke. Nah, sudah. Waktu habis, kita lanjut kepada bagian yang terakhir, yaitu threat, yaitu ancaman. Ancaman itu ibarat, coba kalian lihat PPT di depan, ya. PowerPoint di depan, itu gambar apa anak-anak? Singa. Bayangkan kalian berada di savana. Savana itu apa? Padang yang luas, nggak ada pohon, nggak ada tempat sembunyi. Terus kalian di situ ada singa yang lapar siap menerkam kalian. Kalian bisa lihat itu dari jarak 100 meter. Apa yang dalam kalian rasakan? Takut. Terus panik. Terus lari, pengen lari. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kita itu alami, ya, yang kita itu alami, tetapi kita itu tidak sadar. Ketika sebuah masalah datang, ancaman datang, itu kita rasanya itu pengen lari saja. Makanya ada istilah lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Lari dari masalah. Aslinya lari dari masalah, tapi bahasa kerennya lari dari kenyataan. Kemudian, selain lari dari kenyataan, tadi kita merasakan panik. Setiap ada ancaman datang, kita panik. Tindakan yang kita lakukan kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti yang terjadi dulu, tidak diterima di kampus yang diinginkan, seorang mahasiswi menjadi stres. Nah, jadi apa? Panik. Saking anune. Akhirnya apa? Sedih kayak seperti itulah. Nah, inilah yang harusnya kita kuasai. Ancaman itu bukan untuk ditakuti, bukan sebagai bahan pelarian, tetapi untuk kita hadapi, ya. Kita minimalkan. Contoh,
Apa kelemahanmu yang menghalangi perkembanganmu? Nah, kira-kira kamu itu punya keinginan apa sih? Pak, saya itu mau masuk ke jurusan tata boga misalkan, karena saya punya masak. Tapi orang tua saya minta saya untuk masuk ke keguruan. Nah, jadi apa? Itu adalah ancaman yang belum terjadi, tetapi apa? Akan segera datang. Tetapi itu masih dalam pikiran kita, belum terjadi. Pikiran atine dhewe wis panik. Waduh. Jadi apa? Ibaratnya nanti prestasi menjadi turun. Ya enggak? Kalau kalian mengalami jatuh, mohon maaf, jatuh cinta, seneng ya. Nah, tetapi kalau pas putus, nah, rasanya dunia itu mau runtuh. Ya enggak mas-mas? Mas-mas ini enggak pernah pacaran lah ya. Kelihatan ini muka-mukanya baik-baik semua ini ya. Memang jarang untuk pacaran, fokusnya pada belajar. Alhamdulillah. Ya. Kemudian selanjutnya, adakah bahaya dari luar yang menghambat tujuanmu? Contoh misalkan, saya mau kuliah di UNS, tetapi apa? Biayanya kurang. Nah, itu bisa kalian tuliskan di situ. Atau hal lain ya, ini sebagai contoh saja, bisa kalian tuliskan. Nah, ini saya minta kalian tuliskan ancaman-ancaman kalian yang kalian rasakan dalam waktu kurang lebih 3 menit. Mulai dari sekarang. Nah, silakan dituliskan. Semakin banyak ancaman yang kalian rasakan, maka semakin banyak hal yang bisa kalian selesaikan. Semakin banyak hal yang bisa kalian selesaikan, akan semakin mudah jalan untuk karir ke depan. Nah, itu ya. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi apa? Dihadapi dan diselesaikan. Caranya gimana? Ya banyak. 1, cerita orang tua. 2, cerita guru. Kalau utamanya adalah kalau memang boleh guru BK. Kenapa guru BK? Karena guru BK itu nanti akan menjadi sosok yang istilahnya tempat curhat pada kalian. Ya, setengah 30 detik lagi. Nah, tulis sebanyak-banyaknya. Sudah? Oke. Tulis sebanyak-banyaknya. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu diskusikan dengan teman kamu kelebihan apa yang perlu dikembangkan oleh dirimu, dan diskusikan pula kekuranganmu untuk kamu perbaiki. Nah, coba kita tukar dengan teman semejamu, atau coba kita tukar dulu aja. Tukar dengan teman semejamu. Nah, yang tidak berangkat nanti itu dengan belakangnya ya. Boleh. Nah, bisa diskusi bertiga boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah, bisa ngobrol dulu. Kira-kira tentang kelebihan dan kekuranganmu. Kemudian saya minta kalian tandai, ya, kalian tandai dengan dilingkari kelebihan dua kelebihan yang harus teman kamu itu kembangkan. Nah,
Coba sambil ngobrol dengan temennya. Emang kayak gini ya? Gue harus kayak gitu tuh. Kenapa saya mau ke sini? Contoh misalkan, ini siapa ini? Widya sama Salsabila. Kamu tanya, saya itu kelebihannya di mana ya? Itu. Kemudian kelemahan yang harus diperbaiki. Dua kelemahan yang harus diperbaiki. Agar apa? Kedepannya kalian ini bisa fokus mana yang harus dikembangkan, mana yang harus diperbaiki. Kelebihannya yang harus dikembangkan, kelemahannya yang harus diperbaiki. Dalam waktu kurang lebih 3 menit. Saya kira 2 menit saja cukup ya. Nah. Kemudian, kalau sudah, itu nanti dikembalikan kepada teman semejamu. Ya. Kembalikan kepada pemiliknya. Nah. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sip. Ya, nanti untuk kegiatan 2, kegiatan 3 masih sebentar lagi saya jelaskan juga. Yang pertama ini dulu. Dilingkari, sudah dilingkari belum? Ya, dilingkari dulu. Diskusikan dulu dengan temanmu, nanti dilingkari yang harus diperbaiki yang mana, yang harus dikembangkan yang mana. Gitu. Iya. Sudah sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Novita, sukses ya. Oke. Ya, waktu sudah habis, kembalikan kepada pemiliknya. Kita lanjut kepada kegiatan 3. Kegiatan 3, lembar kedua. Nah, dari 2 hal yang dilingkari oleh teman kalian, pilihlah salah satu ya yang sekiranya perlu kalian kembangkan. Tentunya dengan ngobrol dengan temanmu. Saya mau milih ini karena apa gitu loh, jelaskan juga. Nah, gitu. Sip, gitu. Kalau ini, Aulia, kamu kenapa milih ini? Kalau kamu milih mana? Nah, dituliskan di lembar ketiga. Pilih salah satu. Kelebihanmu. Poin pertama kelebihanmu, poin kedua adalah kelemahanmu yang harus segera diperbaiki. Nah. Jadi, untuk waktu ini pertimbangannya adalah 3 menit. Silahkan coba kalian diskusikan lagi juga kepada teman kalian boleh untuk menentukan sekiranya mana yang harus saya perbaiki, mana yang harus kembangkan.
Ya. Masih bingung? Sudah ada kendala? Ada kendala enggak? Iya, kelebihan yang harusnya kamu kembangkan sama kekurangan yang harus diperbaiki. Bisa kamu ngobrol sama temenmu, kira-kira yang mana sih yang menurutmu? Nah, aku milih ini, ya, kira-kira cocok nggak? Seperti itu. Jadi ini saya minta pendapat dari teman ini tidak hanya dilakukan pada saat layanan ini saja, tidak. Tetapi di rumah, di sekolah, saat free, saat senggang, ini juga kalian tanyai ya, teman-teman kalian ini. Harapannya apa? Dengan semakin kalian bertanya, semakin kalian mengetahui diri kalian di posisi orang lain. Oh, dalam pikiran saya misalkan, wah aku ini ternyata aku merasa kalau aku itu kurang pede. Tapi kok teman saya malah bilang, aku malah cocok jadi MC ya, punya bakat ke MC ya. Nah, jadi itu perlu. Ya, tanya kepada orang lain itu sangat amat sangat perlu. Diskusi kelebihan kekurangan kita. Terus bagaimana? Aku punya masalah nih kayak gini. Aku tiap belajar, aku susah banget kalau udah belajar sampai malam susah tidurnya. Nah, itu perlu ditanyakan juga kepada temanmu. Hal itu juga kelemahan yang harus segera diperbaiki. Ya, kadang tidak sadar kita seperti itu. Lanjut ya, selesai nggih? Sudah? Sudah nggih? Sudah? Oke, sip. Lanjut ke kegiatan 4. Kita nanti ya dari hasil tabel analisis SWOT dan diskusi dengan teman kamu, ya. Kamu punya gambaran rencana karirmu tidak? Punya. Kalau punya itu sekiranya karirnya kemana? Dari kelebihan yang kamu miliki, kelemahan yang kamu miliki, terus peluang yang sekiranya dapat membantumu, serta ancaman yang sekiranya perlu, atau istilahnya itu yang bisa kamu perbaiki. Nah, sekiranya dari situ pasti ada satu kesimpulan. Sekiranya saya punya ke depannya itu, paling tidak ini gerambiangan ya, arahnya ke sana gitu. Syukur-syukur bisa menulis jurusannya ke depan. Atau tidak tahu, Pak, kalau masa itu jurusan ke depan apa? Tata boga. Lah kalau saya itu suka dengan tata ruang, Pak. Ada namanya kuliah itu jurusannya teknik apa? Di teknik itu desain interior. Nah, Pak, saya tidak suka dengan teknik desain interior, Pak. Saya sukanya itu di dunia grafis, Pak. Saya punya komputer, keahlian komputer. Di mana? Di jurusan TIK. TIK apa bukan? Bukan TIK, tetapi apa? Diskomvis. Nah, desain komunikasi visual, itu seni rupa. Nah, tuh bisa anak-anak ini. Teman kita, kakak kelas kalian juga ada yang diterima di Diskomvis UNS. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apa kamu yakin kamu bisa? Ya. Pertanyaan berikutnya ini. Ini paling penting ini. Saya tanya pada kelas ini. Jawab dengan sama-sama ya, bareng-bareng ya. Entah Kak. Apa kalian yakin bisa? Nah, saya tambahi lagi. Apa kalian yakin bisa merencanakan karir dengan baik? Yakin. Bisa? Bisa. Jawabnya pakai pengepal ya. Apa kalian yakin bisa mencapai karir dengan baik? Bisa. Yakin. Nah, apa kalian yakin bisa mencapai karir dengan baik? Yakin. Bisa? Bisa. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke berikutnya, ya. Kita sudah selesai. Kita coba untuk
kesimpulan ya. Kita sudah selesai di ujung layanan ini. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangannya serta pilihan jurusannya. Mungkin karena waktunya terbatas, 1 saja nggih. Nah, coba Mbak siapa ya? Mau? Mau? Coba acungkan jari. Acungkan jari. Oke. Silakan. Namanya siapa? Aulia. Oke, Mbak Aulia, coba untuk kelebihan kamu apa, Mbak Aulia? Mudah akrab dengan teman baru. Oke. Hal-hal yang perlu kamu kembangkan apa tadi? Oke. Betul. Oke. Terus kelemahan kamu apa, Mbak? Yang perlu segera diperbaiki? Kurang percaya diri. Oke. Kira-kira ke depannya itu kamu mau kuliah kemana? Ngebantu orang lain. Contohnya, tahu nggak? Udah tahu nggak? Dokteran atau psikolog. Bisa ke dokter ataupun perawat. Kalau nggak jadi dokter, jadi perawat mau? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Membantu orang lain. Karena memang niatmu adalah membantu orang lain. Oh gitu. Sip. Tepuk tangan kepada teman kalian ini. Alhamdulillah. Ya. Mungkin di sini ada yang, alhamdulillah sudah ada yang salah satu ya. Mungkin di antara kalian pasti banyak yang ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi mohon maaf karena terbatasnya waktu, mungkin bisa nanti saya baca secara pribadi ya. Oh ini ternyata punyanya Novita itu seperti ini. Ya, nanti tetap saya baca. Karena ini nanti LKPD-nya akan dikumpulkan dulu ke depan setelah selesai acara ini. Kemudian kita coba untuk setelah ini kalian melakukan layanan ini, gimana rasanya? Coba, rasanya gimana merasakan ini? Senang? Lega? Atau gimana? Sedih? Lega. Oke. Lega kenapa? Sudah tahu kelebihan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Baik, sip. Oke. Coba kamu, namanya siapa? Dia. Oke, Mbak Dia. Bisa sekiranya bisa menyimpulkan kegiatan layanan kita hari ini apa? Pandangan yang tepat. Oke. Pandangan yang tepat tentang perencanaan karir. Oke, sip. Tepuk tangan untuk teman kalian. Alhamdulillah. Ya. Memang untuk analisis SWOT ini untuk merencanakan pandangan, memberikan pandangan baru, ya. Dan teman kalian merasa lega ya. Tadi siapa yang namanya tadi bilang lega tadi, siapa namanya? Indi ya, Mbak Indi, terima kasih. Akhirnya bisa plong ya. Ternyata tahu ke depan itu sekiranya yang cocok untuk saya masuki, jurusan yang saya masuki sekiranya paling tidak bisa membantu ya. Tahu, oh ke depan saya mau ke sana gitu. Udah plong dulu. Tinggal nanti matur sama tiang sepuh, sama orang tua, sekiranya Pak, kalau saya kuliah ke sini kayaknya saya udah minati nih Pak. Nah, gitu. Jadi analisis SWOT itu tujuannya untuk mendeteksi sejak dini bakat-bakat kalian, arah-arah kalian nanti untuk kuliah, terus kerja, kuliah yang sesuai dan kerja yang sesuai dengan kemampuan kalian itu di mana. Seperti itu. Nah, terima kasih anak-anak. Ya. Dan
saya tekankan bahwasannya kalian ketika sudah tahu ke depan itu mau jadi seperti apa, maka kalian harus mulai melakukan tindakan. Because everything is nothing without doing. Artinya, apa itu Pak? Semuanya adalah tidak apa-apa atau sia-sia jika tidak pernah doing, melakukannya. Jadi, apapun yang kalian rencanakan, harus mulai melaksanakannya. Siap melaksanakan? Siap. Kalian ini, siap melaksanakan? Siap. Siap? Siap. Bisa? Siap. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah, sukses untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian saya minta untuk setelah selesai ini mengisi lembar refleksi dan evaluasi yang akan saya bagikan setelah ini nanti. Setelah selesai bisa kalian kumpulkan bersama LKPD. Pokoknya hari ini ya, hari ini nanti dikumpulkan sama ketua kelas Mbak Andin. Saya salah terus, bilangnya arahnya ke cowok-cowok terus. Ketua kelasnya ini ternyata Mbak Andin. Ya, kecil-kecil cabai rawit. Keren. Ya. Karena kita sudah melakukan analisis SWOT, sudah tahu sejarahnya, dan kita sudah melakukan sudah tahu ke depan rencana ke depan kita itu apa. Maka untuk layanan hari ini Bapak cukupkan sekian, okay. Dan Bapak minta walaupun ini hanya sekedar layanan di kelas, tapi coba kalian nanti kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang perlu ingin dijelaskan, yang lebih dijelaskan lebih detail terkait skill atau keterampilan atau kelemahan yang harus saya pecahkan, bisa kalian datang langsung ke Bapak, ke BK, untuk apa? Pak, saya mau konsultasi. Insya Allah tangan saya akan terbuka lebar untuk kalian. Tapi bukan untuk memeluk, tetapi untuk menerima kalian dengan sepenuh hati. Ya, bersedia? Nah, jadi tidak hanya putus sampai sini saja, ada mungkin nanti kalau kalian ingin lanjut, saya siap untuk berkomunikasi, untuk menerima layanan berikutnya. Siaplah. Nah, melayani kalian. Pokoknya apa yang kalian mau, Bapak siap untuk melayani. Asal bukan satu, uang. Bapak nggak punya uang. Bercanda ya, mohon maaf. Kemudian karena ini sudah di ujung acara, ujung layanan, Bapak mohon maaf atas segala khilaf kata yang Bapak ucapkan, mungkin tidak berkenan dalam hati kalian. Sebetulnya Bapak hanya niat Bapak untuk meningkatkan tujuan Bapak agar kalian itu dapat sukses ke depannya. Ya, oleh karena itu, agar kita itu dapat sukses ke depannya dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mari untuk menutup layanan hari ini kita berdoa sungguh-sungguh agar apa? Ke depan apa yang kita inginkan, apa yang kalian tuliskan bisa tercapai dengan baik, sukses dan memberikan kebahagiaan pada diri kalian. Monggo Bapak pimpin ya. Mari berdoa, kita mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk menutup kegiatan layanan pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, mungkin bisa di off record ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Haan.
Sip. Alhamdulillah. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Prof. Asrowi dan Ibu Suryani. Ya, Ya, bisa dia alhamdulillah. bisa Ya, di Bapak. close, bisa di close ini. Di close apa enggak? Di close ya ini Bapak. Oh iya iya iya. Oke, jadi Bapak, ini saya close untuk Zoom-nya. Terima kasih kepada Pak Asrowi dan Ibu Suryani, Prof. Asrowi dan Ibu Suryani telah menilai pada saya untuk pembelajaran hari ini, dan semoga ke depan saya bisa jadi guru BK yang lebih baik. Amin amin. Ya, Terima kasih Prof. Asrowi dan sehat selalu. ya, amin. Yeah. Ya, Ini pertanyaan apa enggak? Saran? ya Bapak. Saran ya? Ya, saran Bapak. Saran saja. J. Ini tadi Anda melakukan apa? Bimbingan apa? Apa konseling? Ini tadi bimbingan klasikal Bapak. Oh, bimbingan klasikal. Oke, bimbingan klasikal dengan pendekatan analisis SWOT Bapak. Analisis SWOT. Oke. J. Nih Mas, ya. Kalau Anda mengajar itu sehari, itu 5 J. kelas itu kuat enggak? Saya sudah pernah Bapak. J, sudah pernah. Alhamdulillah. Ya, 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 maksud saya itu gini. Maksud saya J. mengingatkan kepada Mas Saiful ya. J, Bapak. Walaupun itu bimbingan klasikal, apakah tidak yang aktif itu tidak siswa ya? Kan boleh toh sebenarnya. Oh. Iya. Oke. Jadi yang sekarang itu modelnya itu guru itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi kalau bisa itu jangan menguasai kelas, Oh tapi iya. biar dinamika kelompoknya itu hidup, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan pemahaman ya. J. Pemahaman fokusnya kepada pemahaman apa? Pemahaman tentang karirnya Bapak. Oh, karir ya. Yeah. Mengapa tadi kok sampai kepada sifat bisa bergaul, pandai bergaul itu apa maksudnya? Kaitannya dengan karir. Ya, mungkin mohon maaf Bapak, itu tadi untuk kemampuan dia untuk percaya diri dan lain sebagainya, itu untuk mendukung dirinya dalam niat saya itu untuk mengarahkan karirnya seperti itu Bapak. Dengan percaya dirinya itu meningkat, kelemahan. Jadi ini untuk menganalisis apa yang ada pada dirinya, agar sekiranya ke depan itu mungkin bisa dilakukan dengan konseling kelompok ataupun dengan bimbingan kelompok. Itu Bapak niat saya seperti itu. Nah, mestinya itu perlu ada ada semacam koreksi. Apakah yang kamu punyai itu bisa mendukung karirmu? Itu kira-kira gimana kalimat itu? Bisa nggak dipakai? Bisa Bapak. Nah, misalnya tadi kan sifatmu apa tadi ya? Itu saya senang menolong orang. Senang. Ya, kalau senang menolong orang itu kira-kira karirmu itu apa menurut kamu? Nah, itu mestinya pertanyaan saja. Nah, itu ya. Tuh. Baik. Jadi sekarang yang positif ya. Jadi Anda memang ramah gitu ya. Positifnya itu Anda ramah. Tetapi keramahan itu jangan mematikan aktivitas pembelajaran.
Ya, jadi memang ramah Anda. Tapi jangan semata-mata menguasai kelas ya sehingga ide-ide dari siswa itu menjadi tidak kreatif. Baik. Ya, itu ya. Baik. Maksudnya tahu ya. Paham, Pak. Nah, Jadi membuat siswa menjadi kurang aktif ya, Pak ya. Karena ini ya. tadi tujuannya kan aktif ya, Pak ya. Siswa Ya. yang aktif, paham, Pak. Ya, Oke. itu kunci Mas ya. Siapa? Ya, Saya jadi akan perbaiki lagi. positifnya saya kira banyak, ada kelihatan siap. Terus berikutnya Mas Saiful, tak celuk Bapak. Mas saya rapopo. Saya mboten napa-napa, Bapak. Saya juga malah kangen dengan panjenengan. Ya. Alhamdulillah seperti bimbingan Ya. skripsi dulu. Ya. Terus Mas, saya melihat salah tak benar ya saya. Tadi mestinya konsep analisis SWOT itu mestinya didahulukan. Ya. Jadi siswa itu mestinya harus tahu apa yang dimaksud analisis SWOT. Nah, disuruh menjawab. SWOT itu singkatan dari SWOT. Ya, SWOT. S itu apa anak-anak? Ya, kamu gitu ya. W itu apa? Maksudnya apa? Nah, itu akan lebih kreatif. Ya, oh gitu. Tadi ya, terima kasih Bapak. Nanti akan saya perbaiki. Ya. Tapi tadi mungkin karena saya coba untuk memixkan antara LKPD, pengerjaan LKPD dan materi agar bisa tercapai 45 menit. Saya coba praktek dulu tadi di rumah ya. Tadi malam juga saya praktek. Karena setelah penjelasan itu lama, jadi saya coba untuk memixkan S itu apa. Jadi saya juga komunikasikan kepada siswa. Tapi ya mohon maaf Bapak, nanti akan saya coba untuk arahkan ke sana untuk bisa lebih ringkas lagi. Ya. Maaf ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Terbuka apik. Ya. Nah, ini terus Mas, ini saran ya. Bimbingan maupun konseling itu harus ada kata-kata kunci yang terpilih. Jadi kata kunci yang Mas Saiful pilih ya. Nah, kata kunci itu mengandung nilai persuading, mengajak, memotivasi. Nah, itu ya persuading itu. Jadi ada namanya mendorong, memotivasi ya. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh Mas Saiful itu mengandung suatu hikmah. Hikmah itu sebuah pelajaran yang mengandung arti lebih mendalam, mengena kepada hati, mengena kepada perasaan. Jadi kalau itu dirasakan oleh siswa, ya kalimat itu akhirnya menyenangkan, ya, mendorong, menyenangkan, sehingga muncul namanya Mas Saiful ketika mengajar itu simpati anak ya, atau istilah lain nilai pedagogiknya itu akan tumbuh. Ya itu ya. Saya kira ini rata-rata Anda baik, cuma ya kalau menurut saya ya perlu penggigit. Siap Bapak. Terima kasih sekali Pak Asrawi. Dan kalau yang tadi yang jam pertama saya nggak bisa tadi. Siapa tadi? Pak Ahmad Syarek Hidayat itu Bapak. Oh iya. Ya, yang dari Wonogiri. Ya, saya kira cukup ini Mas. Oke, siap. Selamat ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelumnya, terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Bisa, Mas Aan, bisa di off record untuk live. Ya. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.